Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog. Good morning. Jadi, halo, ini Aurora. Auroranya masih bobo. Hai, masih polos banget. Jadi baru aja dedinya berangkat kerja, terus udah gitu sekarang tinggal kita berdua aja. Tadi habis dipindahin dari box bayinya sini, terus senyum-senyum. Ya jadi aku hari ini mau nge-share tentang keseharian aku sekarang setelah jadi ibu, yang alhamdulillah ini adalah yang aku tunggu-tunggu. Seperti yang kalian udah tahu, aku juga udah menanti setelah 2 tahun lebih lamanya, dan akhirnya aku nikmatin banget setelah jadi ibu sekarang. Oke, ikutin kita terus guys. Nah, BTW sebelum Aurora bangun, inilah penampakan berantakannya rumah. Pokoknya luar biasa. Jadi aku gunain dulu biasanya kesempatan kalau misalnya Aurora belum bangun, yaitu adalah beresin rumah dulu. Check it out. Ya, tara, jadi ini dia yang udah selesai kita rapihin, selesai bebenah. Alhamdulillah selesai juga. Boleh anak bayi, ayo kita bangun, ayo kita mandi, berjemur dulu yuk, ayo berjemur dulu yuk. Ayo. Nah, jadi tadi setelah kita berjemur bareng Aurora, terus sekarang kita lanjut mandiin. Halo anak bayi, sudah selesai mandi? Iya. Hai, hai ayah. Cilu. Nah, jadi aku sebelum kemarin Aurora ada, emang udah niat beli buat kasur kayak gini nih. Sebenarnya aku udah lipat 2, jadi kalau misalnya lebar itu lumayan banget buat aku bisa santai gitu kalau misalnya siang sama Aurora di ruang TV ini. Jadi emang rekomen banget nih kasur bulu ini. Aku cuma beli aja di e-commerce dan harganya juga murah banget, nggak sampai 200.000, tapi bener-bener kayak empuk banget, enak banget. Hihi. Dan Aurora suka di sini.
Oke, jadi Aurora udah selesai tidur tadi. Terus udah gitu aku juga baru selesai mandi. Alhamdulillah sekarang udah punya waktu me time lagi untuk bikin video vlog singkat ini. Jadi aku mau share sekarang gimana update kehidupan aku sekarang setelah jadi ibu. Masya Allah, tabarakallah, pokoknya emang ini luar biasa banget. Ternyata emang jadi ibu itu nggak segampang yang aku pikir, dan alhamdulillahnya juga ini aku masih banyak banget belajar dari semuanya. Pokoknya ini kayak setiap harinya tuh butuh proses banget untuk belajar lagi, pokoknya nggak henti-hentinya deh. Pokoknya kayak ada yang baru lagi, ada lagi yang harus aku hadapin lagi, dan gak semudah itu banget. Pokoknya kalau misalnya kemarin mikirnya tuh kayak pokoknya mau punya anak cepet-cepet biar pokoknya nanti insya Allah aku bakal jagain deh dengan baik gitu. Pokoknya bakal bisa insya Allah jadi ibu yang sempurna, jadi ibu yang bakal full time buat anak gitu. Terus dia gitu bisa handle apapun gitu. Pokoknya kayak mikirnya tuh sebelum punya anak kemarin ngerasanya kayak gue bisa gitu, gue bisa bakal ngelakuin apa aja yang istilahnya standarnya ibu-ibu harus lakuin, gue bisa kok, bisa banget gitu. Tapi setelah prakteknya, Masya Allah, itu dimulai dari, makanya kenapa nggak menyalahkan banyak banget ibu-ibu yang kena baby blues sama postpartum depression. Emang karena nggak semudah itu ternyata jadi ibu. Masya Allah, kenapa juga banyak yang bisa sampai nyakitin anaknya, kenapa bisa sampai ngeluapin emosi ke anaknya. Itu karena aku nggak bisa ini aja, aku baru ngurus anak newborn, istilahnya tuh masih orang-orang pada bilang masih santai tuh mah newborn gitu. Udah se-amazing ini cuy. Jadi kayak waktu me time kita yang selama ini bisa istilahnya tuh kemarin bener-bener kayak mungkin ini sih yang Allah kasih, kayak nih Put, gue kasih lu 2 tahun buat lu istirahat, buat lu nikmatin waktu masa pacaran setelah nikah sama suami, dan bisa nikmatin waktu untuk pergi jalan-jalan, puas-puasin, bisa pergi sama suami, bisa puas-puasin buat mesra-mesraan segala macam. Ketika udah jadi ibu ya sirna semuanya, tapi nggak ya nggak sesirna itu sih sebenarnya, cuman istilahnya waktu udah nggak bisa full time lagi kayak kemarin yang bener-bener free gitu. Jadi sekarang emang udah semuanya kita lakuin buat anak, bener-bener full buat anak, istilahnya buat main aja, waktu untuk kumpul sama teman-teman boro-boro, kayak padahal kayak cuman buat beli kebutuhannya anak gitu. Terus rasa pengen pulang tuh, pengennya cepet-cepet buru pulang tuh bener-bener ada. Nah jadi waktu pas lagi hamil itu kan udah 9 bulan, emang aku kan alhamdulillah ngerasain banget hamil yang kata orang-orang kebo itu kan. Jadi aku alhamdulillah nggak ngerasain tuh yang mabuknya sampai parah banget, terus dia gitu nggak ngerasain yang bener-bener nyiksa gitu. Alhamdulillah tuh Allah mudahin banget aku buat hamil yang istilahnya dimudahin lah segala-galanya. Jadi prosesnya tuh alhamdulillah pokoknya semuanya serba smooth gitu. Itu kerjaannya emang drakoran mulu, kerjaannya juga males-malesan di kasur, bisa seharian gak bangun dari kasur, bener-bener bobo siang, bangun siang gitu. Itu bener kayak wah gila, nikmat banget hidup kayak gitu kan. Nah terus orang-orang tuh pada ngomong kan, dari teman, saudara segala macam pada bilang, Put, lu puas-puasin, lu tidur, lu puas-puasin, lu bisa me time, lu puas-puasin, bisa lakuin apa aja yang lu suka. Ketika nanti anak lu lahir, itu semua udah gak ada. Terus mikir kayak apa iya gitu. Dan ternyata emang kagak bisa cuy. Jadi kita emang udah bener-bener waktu 24 jam full sama anak, yang Masya Allah kita bakal bisa, yang udah tadinya tuh kita bisa santai, yang bangunnya siang, yang malamnya full tidur gitu kan. Udah nggak ada, lu jangan harap itu ada.
karena ya bukannya kita ngerasa direpotin, ini apa namanya, maksudnya di luar aku, di samping aku ngerasa terima kasih banyak sama Allah, pokoknya udah dikasih anak tuh kayak Masya Allah, tabarakallah, aku bersyukurnya luar biasa. Tapi dibalik itu juga maksudnya inilah jadi ibu nggak semudah itu. Jadi yang aku pikirin kayak bisa kok gitu, nanti kalau misalnya udah punya anak tuh aku bisa bagi waktu gitu, bisa bagi waktu untuk me time, bisa ngebagi waktu untuk suami, terus kayak udah prepare nih apa aja yang orang kasih masukan bakal dikerjain. Kenyataannya pada prakteknya nggak bisa segampang itu, Masya Allah. Pokoknya tuh kayak dari mulai tidur begadang yang kita harusnya bisa tidur nyenyak itu per 2 jam harus bangun terus karena harus nyusuin, terus udah gitu kita juga bangunnya jadi pagi terus dan harus cepat mandiin, gantian popok segala macem. Itu baru newborn ya, yang belum kata orang-orang nanti anak udah bisa mulai ngerangkak, mulai jalan, itu belum kebayang gimana repotnya. Terus ya pokoknya sih sebenarnya emang aku nikmatin banget jadi ibu saat ini gitu, maksudnya kayak ini ya gitu rasanya. Dan alhamdulillahirobbilalamin aku sampai kemarin sakit karena emang kaget, bener kayak gila capek, bener capek banget gitu kan. Yang kita lihat selama ini tuh mungkin yang waktu pemikiran kita sebelum jadi ibu kayak enak banget sih punya anak kayak gitu, bisa ngurusin anak bareng sama anak, bisa full time sama anak, terus dia gitu bisa ngurusin, bisa mandiin, bisa nyusuin anak kapan ya, bisa kayak gitu. Dan setelah welcome terjanggal gitu, maksudnya kayak udah ngerasain sekarang, jadi kayak nggak semudah itu. Apalagi pas lagi anak sakit yang dikit aja demam tuh kita udah mulai panik ya, naujubillah. Apalagi aku yang sama sekali belum pernah punya pengalaman dan nggak tahu nih harus treatment anaknya sebenarnya kayak gimana gitu kan. Pilek dikit aja kita panik, dia batuk dikit aja kita panik, terus dia gitu dia badannya panas rada demam dikit aja tuh kita panik. Pokoknya Insya Allah pokoknya. Jadi terus dia gitu kemarin tuh kenapa bisa sampai drop tiba-tiba aja, mungkin karena ya gitu emang pada bilang kan kalau misalnya udah jadi ibu tuh kebanyakan pada kaget gitu kan, jadi kayak pasti ada aja yang sakit gitu. Terus ya alhamdulillah Allah apa namanya ngasih nikmat aku sakit yang sampai benar-benar drop rebahan aja, terus kayak pusingnya naujubillah, terus dia gitu langsung kayak hidung mulai meler. Itu kan tahu kan rasanya pusingnya kayak apa, dan itu bener langsung minta kerokin sama nyokap. Terus dia gitu langsung kayak gila sumpah nih Aurora nggak bisa dipegang nih sendiri gitu. Akhirnya mau nggak mau harus minta pertolongan sama keluarga lagi, balik lagi ke nyokap, minta tolong mama, minta tolong papa, minta tolong adik-adik, semuanya buat membantu jagain Aurora gitu. Karena emang mungkin kalau misalnya tanpa kalian, maksudnya tanpa mereka, aku nggak tahu sih bisa atau enggak buat ngadepin Masya Allah berjuangnya sampai segini. Ternyata emang jadi ibu tuh nggak mudah. Jadi yang aku mulai pelajarin adalah sekarang untuk juga pentingnya bersikap ya udahlah. Jadi kan kebetulan aku tuh sebenarnya udah mulai tau lah teori-teori dari banyak lah masukan kayak apa namanya buku tentang parenting, terus deh gitu dari Instagram juga kan, terus dari browsing gimana cara mengurus anak newborn lala segala macam. Dan pada kenyataannya pas kita praktekin gak semudah itu, gak bisa semuanya kita ikutin, dan kayak ngerasa kadang suka gagal nih gue jadi ibu gitu. Kenapa ya gue nggak bisa jadi kayak ibu yang lain yang bisa update segala macam tentang sempurnanya mereka jadi ibu, kok bisa ya mereka kayak gini. Contohnya kayak ASI aja, itu pejuang ASI tuh bener-bener aku rasain banget. Karena aku jujur aja ini bakal untuk ASI aku bakal mungkin share nanti di vlog lainnya, tapi sekarang pun aku untuk ASI aja masih belum bisa full untuk Aurora gitu. Sampai sekarang malah masih dibantu untuk susu formula, aku nggak bisa full. DBF juga aku nggak bisa full ngasih ASI doang ke anak gitu. Kayak ngerasa gila ya gitu.
gagal nih gue jadi ibu, gagal nih, pokoknya gue nggak bisa nih sesempurna itu gitu. Itu aja udah mulai bikin otak down gitu, jadi kayak depresi juga ada. Terus udah gitu ngeliat anak tuh yang apa namanya pusing sedikit, apa sakit dikit aja kayak ngerasa ih salah gue apa ya kemarin ya, sampai Aura tuh pernah kecengklak ininya tuh sakit sampai minta diurut gitu kan sama kayak tukang urut gitu yang bisa urut bayi, alhamdulillah tuh bisa sembuh. Dia tuh mikirnya kayak gila ya, gendong aja tuh gue salah gitu, maksudnya kayak nggak semudah itu, ngasih asi aja nggak bisa full asi gitu, kayak ya udahlah gitu. Tapi ternyata ilmu ya udahlah itu penting banget saat ini. Aku udah mulai, karena ngelihat juga dari Kak Aca Sinaga yang alhamdulillah ngasih banyak masukan banget buat ibu-ibu baru kayak aku juga, yang mikir kayak aku harus standarnya kayak gini, aku mau kayak gini nih, tapi ternyata kita nggak bisa praktekin yang sejalan dengan itu gitu. Terus jangan pernah ngerasa kita gagal, pokoknya itu emang harus banget kita tekenin di dalam otak. Pokoknya kita harus ngerasa ya udahlah, jalanin, ya udahlah, kita bisa sampai sini, nggak bisa sampai sini, ya udahlah, ya udahlah gitu. Jadi kayak aku mikirnya ini bukan karena kita kan ibu, kita yang tahu untuk anak tuh sebenarnya baiknya kayak gimana gitu kan. Kita yang tahu apa namanya, kita nggak mungkin bikin apapun untuk ngerugiin anak kita. Kita juga pasti maunya full gitu buat anak kita, ngasih kebahagiaan, ngasih kebaikan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya nggak sesuai standar, ya udahlah gitu, emang harus kita tanemin. Gue bisanya kayak gini, ya udahlah, jangan dibikin pusing. Soalnya banyak banget kejadian ibu-ibu yang di luar sana ngerasa kayak nggak bisa ngasih yang standarnya ibu itu, yang sempurnanya kayak gimana, malah bikin jadi stres, depresi, terus yang baby blues itu, terus postpartum depression, terus udah gitu. Emang itu bener-bener kayak sebenarnya ngebikin toxic juga dalam otak kita gitu kan, pikiran kita, karena kita mikirnya kayak standar ibu-ibu tuh segini dan gue tuh cuman segini gitu. Terus gue gagal nih jadi ibu. Emang kita harus buang itu jauh-jauh gitu. Aku mikirnya kayak aku mulai tanemin kayak emang aku udah mampunya segini, ya Allah gitu, tolong mudahin segalanya, tolong bikin aku jadi ibu sebaik-baiknya untuk anak aku Aurora gitu. Jangan sampai aku ngebuat dia sakit, yang penting dia selalu sehat, yang penting dia selalu tumbuh kembangnya baik, yang penting dia selalu bahagia. Itu aja yang aku mulai tanemin gitu sekarang. Dan aku juga mulai ngasih afirmasi positif juga untuk diri aku sendiri, biar aku juga nggak mengimbaskan untuk anak aku. Jadi aku nggak ngerasa gagal dan nyakitin diri sendiri, apalagi sampai nyakitin anak kita gitu. Maksudnya kayak aku jauh-jauhin deh pikiran kayak standar kayak gini gue harus sama, setara, atau kayak gimana. Mendingan aku buang jauh-jauh, kayak ya udah, yang penting aku tahu istilahnya kayak aku ngasih asi aja tuh yang standarnya orang-orang kayak harus asi selama 2 tahun, tapi kenyataannya kita nggak bisa ngasih full asi karena kebetulan juga asi kita nggak banyak. Ya udahlah, ada opsi untuk kita ngasih susu formula, terus kenapa enggak gitu, semasa kita mampu, insya Allah rezekinya ada untuk anak, ya udahlah gitu. Maksudnya tetap kita usaha, yang penting anak bisa sehat terus gitu. Walaupun kita tetap ASI dampingin sama susu formula, tapi selama tuh anak kita masih tetap sehat, ya udah kita lakuin aja itu sebisa mungkin, semampu kita gitu. Jadi aku juga mau ngajak ibu-ibu semua, karena kita juga kan manusia biasa, kita juga ibu yang masih belajar. Hari per harinya ada aja hal baru yang anak kita lakuin, dan kita mulai kayak oh belajar lagi, oh belajar lagi, oh belajar lagi. Please banget buat kita sama-sama yuk, buat kita tetap jadi ibu yang tetap semangat, tetap jadi berusaha menjadi ibu yang baik, bukan yang nggak perlu jadi ibu yang terbaik, nggak perlu jadi ibu yang harus sesuai standar, tapi kita tetap berusaha jadi ibu yang baik versi kita sendiri untuk anak-anak kita. Jadi itu aja sih yang aku mau sampaikan ke kalian semua, kalau ternyata emang jadi ibu yang sempurna itu nggak mudah. Jadi ibu yang sesuai standar itu emang nggak mudah. Jadi
kita lakuin aja sesuai apa semampu kita. Terus udah gitu kita nikmatin masa-masa ini, masa-masa mengurus anak yang Allah udah kasih rezeki untuk kita, yang alhamdulillah kita udah dikasih keturunan, kita bisa jaga dengan baik, kita bisa rawat dengan baik, dan kita lakuin apa aja yang sesuai kita bisa lakuin semampu kita, tanpa harus membandingkan dengan orang lain, tanpa harus menyetarakan harus sesempurna apa. Kita nggak perlu kayak gitu. Itu aja yang aku mau sampein. Jadi beginilah kehidupan aku sekarang setelah jadi ibu, yang alhamdulillah masya Allah tabarakallah aku nikmatin banget. Terus aku bersyukur banget setiap detiknya. Terus kayak gitu aku juga mau jadi benar-benar yang full mom banget buat Aurora, yang 24 jam bisa ada di samping dia terus ngeliat tumbuh kembangnya dia. Yang bismillah, doain aku juga semoga aku bisa ngejalanin hari-hari dengan terus sehat walafiat, yang penting terus tetap waras juga, tetap yang penting penuh bahagia dunia akhirat. Gitu aja. Semoga kita juga semuanya ibu-ibu panjang umur, sehat selalu, dan bisa jadi ibu-ibu terbaik versi kita sendiri untuk anak-anak kita. Udah, itu aja yang aku mau sampein. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, share, dan komen kalau misalnya ada yang mau ngasih masukan. Jangan lupa follow juga IG aku di @putrimeilani y-nya 2. Oke, jadi itu aja aku mau sampein. Terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. See you guys.